Kisah Perjalanan Sang Kiai episode 2 dari bagian keempat. Pak Lurah berhenti bercerita, dia mengambil rokok Ji Samsu dan menyalakannya. Aku dan Mujahidi pun ikut-ikutan mengambil rokok dan menyalakannya. Selama ini kami ngerokok tingwe alias ngelinteng dewe. Itu pun tembakau puntung, maka rokok Ji Samsu terasa nikmat sekali. Asap mengepul-ngepul bergulung. Pak Lurah melanjutkan ceritanya. Kami tak mau kecolongan lagi, maka perondaan ditingkatkan, dibantu para polisi. Sampai seminggu yang lalu, kami meronda, salah satu rombongan peronda melihat bayangan dalam gelap malam, berhenti. Tapi bayangan itu, malah berlari, dan ternyata menggendong karung di pundaknya. Tak salah lagi, penculik. Sebagian rombongan segera mengejar, yang lain memukul kentongan memanggil bantuan, semua orang berlarian ke arah suara kentongan, dan setelah tahu semua mengejar, saat itu Pak Lurah sendiri dan 3 polisi ikut mengejar. Betapa saktinya orang itu, dengan masih menggendong orang yang diculiknya dia melesat meloncati pagar meloncat ke uwungan atap rumah, lalu meloncat ke atap yang lain, polisi mau menembak tapi takut mengenai perempuan yang dipanggul. Lalu penculik itu berhenti dan menoleh, seperti mengejek. Lalu melesat cepat, dan hilang di telan gelap malam. Tempat sekitar penculik itu menghilang sudah kami aduk-aduk tapi kami tak menemukan apa-apa. Dan yang hilang kali ini gadis bernama Tunik. Seminggu kemudian kami menemukan nyawa Tunik dibuang begitu saja di sungai ujung desa. Maka setelah kami adakan rapat, kami memutuskan meminta bantuan Kiai Lentik. Belum lagi Pak Lurah menyelesaikan ceritanya, tiba-tiba terdengar jeritan istri Pak Lurah dari dalam. Anggraini Pak. Pak Lurah segera lari ke dalam, aku dan Mujahidi segera mengikuti. Nampak Bu Lurah menangis. Anggraini hilang Pak. Hilang gimana? Tadi di kamar, sekarang nggak ada. Sudah dicari kemana-mana. Petik 2. Sudah Pak tapi kegak ada. Tiba-tiba ditabuh kentongan bertalu-talu. Aku segera menghambur ke arah suara kentongan, disusul Mujahidi. Kejar. Penculik tangkap. Aku berlari cepat, Mujahidi menyusul di belakangku. Orang berserabutan mengejar. Tubuhku terasa ringan, aku dapat menyusul yang lain. Malah aku tak sadar ada paling depan di antara pengejar. Kulihat bayangan meloncati sebuah pagar, di pundaknya kelihatan karung, tentunya berisi, pasti Anggraini. Aku makin cepat mengejar, semangat, meloncati pagar, meloncati sungai kecil, menerobos kebun pisang. Aku berhenti membungkuk mengatur napas, mengusap keringat yang membasahi jidatku. Aku baru sadar kalau aku sendiri, kemana yang lain, aku tengah tengok tak ada orang, yang lain pada kemana, tapi aku tadi benar-benar melihat orang itu lari ke sini, dengan sinar bulan yang seperti kuku, ku coba mengenali tempat sekitarku. Perlahan pandanganku mulai jelas. Kuburan. Benar tempat ini kuburan, mungkin pemakaman orang desa Pasir Seketi. Tapi semakin ku perhatikan ini pemakaman tua, terlihat yang tak begitu terurus, dan batu nisannya dari batu yang menyerupai batu candi, semua hitam berlumut. Segala pohon melintang ke sana ke sini, rumput setinggi lutut, pohon besar di tengah pemakaman, sungguh tempat yang angker. Mungkin dulu aku kalau tidak digembleng Kiai mengitari Pulau Jawa dan tidur di sembarang tempat yang lebih serem dari tempat ini. Tentu aku akan takut. Aku melangkah berhati-hati sambil kaki meraba-raba, sekali waktu mataku menengok ke arah aku datang mengharap ada yang menyusulku. Tapi keadaan teramat sepi, aku mau memutuskan untuk kembali, tiba-tiba terdengar, suara daun kering terinjak. Siapa? Kataku, tak yakin. Muncul di depanku bayangan manusia, pakaiannya hitam-hitam dan memakai penutup wajah hitam. Heh cuma Mas Ian hahaha, suara orang itu dan bentuk tubuhnya yang tinggi besar,
Aku seperti pernah mengenalnya. Hah, kau penjahat cabul, kataku sambil masih tengah-tengok, mengharap orang yang datang. Sebab kalau sampai aku berhadapan dengan lelaki ini sendirian bisa berabe. Apakah begini rasanya kalau mau berkelahi? Tubuh gemetar. Bagaimana aku menghadapi orang ini? Kulihat tubuhnya tinggi besar, berotot. Kalau dibandingkan denganku tubuh kecil ceking, tangan kecil kurang gizi. Jangankan berkelahi salaman aja kalau tanganku diremasnya tentu seperti meremas kobis. Apalagi sampai berantem, aku takut membayangkannya. Terus terang selama ini belum pernah aku berkelahi, pernah juga mau berkelahi. Waktu aku kelas SD, kelas 2, kursi yang kutempati ditempati sama anak lain, lalu kusuruh dia pergi, tapi tak mau malah ngajak berantem. Lalu dia memegang hidungku. Aku pun menangis sekencangnya. Tanpa sadar ku pegang hidungku yang mancung. Wah, bagaimana kalau nanti hidungku dipukul sampai patah? Pasti tak bisa kubanggakan lagi, apalagi kalau sampai aku mati. Aku kan masih punya hutang sama Teh Ipar, warung yang dekat pondok. Apa aku lari aja ya? Pembaca jangan mengira aku ini pengecut. Aku lari cuma mau bayar hutang. Apa aku jujur aja ya sama orang di depanku? Aku pergi dulu bayar hutang, nanti balik ke sini, dia bisa nunggu sambil ngerokok-ngerokok. Kuraba sakuku, tadi sebelum pergi aku sempat menyambar rokok Jisamsu yang ada di meja Pak Lurah. Tapi alangkah kecewaku, rokokku hilang pasti terjatuh saat kejar-kejaran tadi. Pupuslah harapanku. Tapi kalau dipikir-pikir kalau untuk bayar hutang saat ini aku sendiri tak punya uang. Kamu jangan hiha-hihi kalau baca, pasti kamu mengira aku pengecut. Bener aku mau bayar hutang tak bermaksud lari. Ini pilihan sulit tak seperti yang kau kira, aku hanya takut kalau mati masih menanggung hutang. Dan aku tak takut berkelahi, soal aku di terminal Pulau Gadung ditodong preman kemudian semua uangku diminta lalu kuberikan. Itu memang karena aku tak mau berkelahi dan tak suka berkelahi. Kalau mau orang di depanku ini, daripada berkelahi mending main gaplek, atau skak, atau macan-macanan, atau yang lebih gampang lagi, suit. Yang kalah harus mengakui kalah, jadi gak ada yang terluka. Pembaca jangan ketawa-ketawa aja, aku tahu kalian menganggapku pengecut, lagian kalau aku mati, kalian kan gak tahu kelanjutan cerita ini, oke aku ngalah memang aku pengecut, lalu kalian mau apa? Bingung? Terjadi pergolakan dalam pikiranku. Aku masih berharap ada pemuda kampung yang datang ke sini membantuku. Repotnya kalau menjadi orang udah terlanjur dianggap sakti. Keringat mengucur, dari semua pori-pori tubuhku. Bahkan punggungku basah. Padahal udara sangat dingin sekali. Sesaat hatiku lega, ketika kulihat bayangan mendekati. Tempat aku dan orang bertopeng itu berhadapan. Tapi rasa legaku segera sumpek lagi, karena yang datang ternyata Mujahidi. Wah sama aja, parah. Bisa tambah runyam ini urusan. Gimana gak runyam? Mujahidi ini lebih pengecut lagi. Mungkin embahnya pengecut. Sama ulat aja takut, jangankan ulat, di tubuhnya dirambatin kecoa aja gindrang-gindrangnya aja tak henti, merinding terus. Huahaha, rupanya pendekar dari pesantren Pacung lagi yang datang, sungguh bangga bisa bertarung dengan orang gagah, kata orang bertopeng itu dengan nada menghina, mungkin dia sudah tahu kalau kependekaran kami cuma cerita saja. Heh Muja, kenapa kamu kesini? Tanyaku berbisik, setelah dia ada di dekatku. Aku cuma ngikuti Mas Ian, soalnya tadi arah larinya ke sini. Dia tuh siapa Mas? Ya ini orangnya yang suka nyulik gadis. Waduh bahaya kalau begitu Mas, mending lari aja Mas. Mujahidi beringsung sembunyi di belakangku, itu sudah aku kira, jadi aku tak terkejut melihat tingkah Mujahidi.
Lalu bisikku, apa enggak perlu pakai alasan? Ya enggak lah ya lari, lari aja. Aku baru saja mau menyetujui usul Mujahidi. Tiba-tiba orang bertopeng itu telah bicara. Ah jangan banyak bacot, terima seranganku. Kaki orang itu lurus menendang ke perutku. Gerakannya begitu cepat ngek. Perutku kena tendangan telak. Aku tak sempat lagi mengelak, atau lebih tepatnya tak tahu cara mengelak, karena memang tak tahu bagaimana bertarung. Perutku mulas bukan main, tapi aku masih untung jatuhku menimpa Mujahidi yang ada di belakangku. Bersambung ke halaman selanjutnya.